Punya pekerjaan sebagai penagih hutang, dirinya menagih hutang kepada salah satu customer namun ternyata tak bisa pulang, bahkan dihabisi customer tersebut hingga menghilang. Tak terima ditagih hutang, ibu rumah tangga ini nampaknya menghabisi penagih hutangnya, bahkan jasadnya dibuang oleh anak sendiri. Seorang wanita bernama Roslinda Watini Sibuloro asal Medan berusia 37 tahun. Sudah lama dirinya tinggal dan bekerja di Sukabumi. Dirinya bekerja di bank keliling atau biasa dikenal juga dengan Bank Emok di daerah masyarakat Jawa Barat. Di tanggal 13 November 2023, Roslinda berpamitan kepada keluarganya akan bekerja. Namun nampaknya hari itu ada yang aneh. Hingga siang hari sang mama telepon tak pernah diangkat, bahkan handphonenya sampai tak aktif. Membuat makin khawatir lagi, ternyata keesokan harinya Roslinda tak pulang. Roslinda sendiri tak pernah melakukan itu, bahkan tak pernah mengangkat telepon dari orang rumah dan juga tak pernah nginep di rumah orang lain tanpa izin kepada kedua orang tuanya. Hingga akhirnya di tanggal 15 November 2023 keluarga pun nampak melaporkan kehilangan Roslinda yang tak pulang ke rumah pasca pamit bekerja. Setelah pihak kepolisian mendapatkan kabar kehilangan dari keluarga Roslinda, pihak yang berwajib pun mendapat keterangan. Ada info beberapa remaja membuang gulungan kasur di Sungai Cipelang. Dan salah satu pemuda tersebut adalah anak Putri Sumiati berusia 28 tahun. Sebelumnya bahkan ada warga yang menyebutkan Roslinda menagih hutang ke rumah Putri Sumiati dan sempat cekcok di sana. Merasa ada yang janggal, pihak kepolisian pun mendatangi rumah Putri Sumiati dan saat itu di rumah menemukan beberapa titik darah. Di awal tak mengaku dan membantah, namun akhirnya anak dari Putri Sumiati yang masih berusia 13 tahun mengaku kalau dirinya disuruh oleh sang ibu membuang sesuatu yang mencurigakan, bahkan saat itu dirinya dibantu teman-teman lainnya. Akhirnya Putri Sumiati pun mengakui kalau dirinya melukai Roslinda hingga tak bernyawa. Pihak kepolisian langsung menyisir sungai tersebut hingga akhirnya menemukan kondisi gulungan kasur yang tersangkut bebatuan dan menemukan jasad Roslinda yang akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah pihak kepolisian yakin kalau ini adalah jasad Roslinda, pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga Roslinda dan menyebutkan Roslinda sendiri meninggal karena mendapatkan beberapa tikaman benda tajam dan juga pukulan dari benda tumpul. Keluarga Roslinda yang sedih dan kaget meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Putri Sumiati akhirnya menceritakan kejadian tersebut. Saat itu Roslinda datang ke rumah Putri Sumiati untuk menagih hutang senilai 3,5 juta rupiah yang dipinjamnya beberapa bulan lalu. Berniat untuk modal jualan usaha dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, namun setelah uang itu habis, tak ada modal kembali hingga akhirnya dirinya tak bisa membayar hutangnya. Saat ditagih hutang oleh Roslinda, Putri mengaku tak ada uang hingga keduanya akhirnya cekcok. Roslinda yang marah dan kesal menendang Putri dan keduanya emosi memuncak. Roslinda didolong dan langsung dicekik dengan ikat pinggang dan tak lama membawa besi beberapa kali pukulan hingga akhirnya Roslinda tak berdaya dan tak bisa melawan lagi. Tak lama kemudian Roslinda pun dimasukkan ke kamar kosong dan dikunci dari luar. Tak ada panik dari Putri Sumiati, nampaknya dirinya seakan santai saja, biasa saja menunggu kondisi Roslinda melemah dan berharap Roslinda secepatnya meninggal. Mengetahui kalau Roslinda memang sudah tak bernyawa lagi, akhirnya Putri pun merapihkannya, membungkusnya dengan selimut dan digulung oleh kasur. Bahkan Putri sendiri meminta anak kandungnya membuang gulungan kasur tersebut dengan menyebutkan kasur itu rusak dibantu teman-temannya. Pergi dengan menggunakan pick up yang disewa Putri Sumiati, nampaknya tak ada kecurigaan dari remaja-remaja tersebut. Putri yang mengaku ini adalah bukan tindakan perencanaan, namun nampaknya Putri kalem saja dan merasa tak takut, bahkan merasa tak trauma setelah menghabisi nyawa seseorang. Hingga akhirnya permasalahan ini pun terungkap, Putri Sumiati diamankan dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Sementara anak Putri Sumiati dan teman-temannya hanya menjadi saksi karena tak tahu apa-apa. Pihak dari polisian pun bahkan menyayangkan Putri Sumiati melibatkan anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur dan teman-temannya. Keluarga dari Roslinda yang kecewa dan tetap sedih, dirinya bekerja untuk keluarganya, bahkan Roslinda pun jadi tulang punggung keluarga, kini sudah berpulang untuk selamanya, dihabisi orang-orang yang tak bertanggung jawab, berhutang namun tak bisa bayar, malah lebih kasar dari yang menghutangi. Di mata keluarga, Roslinda sendiri dikenal sebagai wanita pekerja keras, bahkan jadi tulang punggung keluarga, begitu juga di mata kawan-kawannya. Roslinda memang pekerjaannya sebagai penagih hutang, namun menurut teman-temannya dirinya adalah wanita yang baik, ramah, dan juga akrab dengan teman-temannya. Sebelumnya Roslinda sendiri tak pernah punya masalah, bahkan tak pernah punya musuh. Bekerja sebagai penagih hutang Roslinda demi keluarganya. Begitu juga Putri Sumiati di kalangan tetangganya dikenal sebagai orang yang bermasalah terkait permasalahan uang.
Bahkan para tetangga mengaku Putri Sumiati pun punya beberapa utang kepada tetangga-tetangga lain, bukan hanya kepada Bang Emok. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.